Hasil imbang antara Bahrain melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona AFC masih terbawa sampai saat ini, yang dimana PSSI dari Bahrain mengajukan request kepada AFC bahwa pertandingan nanti di kandang Indonesia ingin diselenggarakan di luar Indonesia, dan itu akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli, ada Bang DJ dan ada jurnalis olahraga harian Kompas, ada Mas Iksan. Yep. Sempat terkejut Mas Iksan, Bang DJ buka Twitter terus dapat info kalau wah, Bahrain official bla 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 request ke AFC kalau pertandingan away mereka ke sini tidak ingin diselenggarakan di sini tapi diselenggarakannya di luar Indonesia. Melihat reaksi dari mungkin kalau aku lihat reaksi dari netizen kita terhadap akun PSSI Bahrain, wasit yang memimpin laga kita pada saat itu, yang membuat Bahrain ini ragu terhadap keamanan dan juga terhadap keamanan dari timnas Bahrain yang akan berlaga di GBK nanti. Nah, komentarnya gimana dari Mas Iksan dulu? Mungkin ada yang ingin. Iya, kalau emang satu sisi kalau kebetulan gue udah ngerasain kan gimana di Qatar gitu kan 2 kali ke sana, terus ngelihat emang tipikal budaya di Timur Tengah tuh kan nggak ada istilah-istilah ngata-ngatain orang, caci maki orang, itu nggak ada ya? Itu tuh anti banget tuh buat mereka. Bahkan sebagai contoh gini, kemarin pas Piala Asia, Piala Asia kita main di sana gitu kan, supporter kita diaspora di sana, bukan orang dari sini datang, tapi diaspora kita mau bikin spanduk cuma tulisan ayo Garuda gitu-gitu, ayo Indonesia. Itu pun diperiksa sangat detail, diperiksa dari polisi dulu di sana. Jadi level Polres periksa, Polda periksa, baru dari security pertandingan periksa, baru oke nih bisa masuk spanduk. Jadi buat mengantisipasi ada kata-kata yang nggak baik gitu kan, nggak baik seperti itu. Jadi emang di sana tuh kata pemilihan, jadi benar-benar kesopanan tuh benar-benar dijaga gitu kan. Dan ketika mereka kemarin dapat cacian dari netizen Indonesia gitu kan, yang selama ya kalau kita agak sedikit berbeda netizen dan selalu kita udah paham lah ancaman bunuh, wah gini itulah serem-serem gitu kan. Tapi kalau bunuh ya ngeri juga iya, deh kan? Netizen kita kan suka gertak-gertak begitu kan, gitu-gitu. Nah, ngemup gitu kan, meskipun kalau lu balas, ayolah kita ketemu di mana gitu kan, ya kicap juga kebanyakan gitu kan. Undur diri, nggak gitu bang, maksud gua bang, maksudnya dibalas gitu kan. Nah Bahrain itu nggak culture shock mereka kena begitu gitu kan, pasti kaget. Anjir gila, nggak mungkin kita nggak pernah dapat kayak begini gitu kan. Dan di budaya Timur Tengah tuh itu bisa kena undang-undang terorisme, pidana di sana gitu kan. Ada undang-undangnya di sana. Ada undang-undangnya di sana gitu kan. Semua negara Timur Tengah, MENA istilahnya, Middle East, North Africa itu punya undang-undang seperti itu di sana. Jadi kata-kata yang provokatif itu bisa kena di sini levelnya kena undang-undang pidana terorisme gitu kan. Jadi ya itulah mengapa mereka, kalau kita sih gila lebay banget Bahrain lebay gitu kan. Sih menurut gue. Jatuhnya lebay gitu kan, ngadu ke AFC, meskipun kita tahu AFC pun petingginya dari mereka, itu dari dia Bahrain gitu kan. Siapa namanya? Nggak penting gitu. Oh gila, lu nggak penting. Gue cuma tahu marga terakhirnya Al Khelaifi gitu aja kan. Ibrahim Al Khelaifi. Nah itu emang hal sesuatu yang menurut mereka tuh hal berat gitu di sana. Jadi lo mengapa mereka mengadu seperti itu. Tapi kan kemarin Jumat kurang lebih 3 hari setelah Bahrain Football Association ngasih surat resmi ke AFC untuk minta nggak main di Indonesia laga tandang nanti mereka bulan Maret, itu kan udah dibalas oleh AFC, dan AFC bilang akan berkonsultasi dengan FIFA sebagai penyelenggara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, PSSI sebagai tuan rumah gitu kan, ditambah lagi BFA juga gitu kan. BFA kemarin terakhir sampai Minggu tuh gue baca di media mereka itu mereka akan kasih bukti-bukti nanti nih, bukti-bukti di medsos itu tuh, ancaman-ancaman itu ke AFC gitu kan, ketika nanti bertemu. Tapi emang dalam aturan Safety dan Security Regulation AFC edisi terbaru 2024 ini ada seksi keempat itu ada kurang lebih 12 klausul apa yang wajib dilakukan oleh tim tuan rumah dalam turnamen resmi AFC. Itu ada di nomor 6 itu ada kewajiban bahwa tim tuan rumah, berarti dalam hal ini PSSI, itu harus melaporkan kepada BFA sebagai tim tamu nanti apa landasan hukum atau dasar hukum hukuman untuk supporter jika melakukan tindakan pidana kepada tim tamu. Nggak cuma tim tamu, itu berlaku dalam satu paket. Itu ada tim tamu, pemain, staf pelatih,
ataupun nanti ada official lainnya meskipun dari BFA misalkan yang datang ke Indonesia plus juga supporter away. Jadi itu harus diatur dan PSSI harus kasih jamin bahwa kita juga punya landasan hukum ini kalau ada orang melakukan tindakan tercela ketika nanti di stadion misalkan atau ketika menuju di hari pertandingan dari hotel menuju stadion. Jadi itu yang salah satu jaminan di luar PSSI harus kasih jaminan security keamanan lah. keamanan itu keamanan berlaku mulai dari polisi sampai bodyguard yang menjaga semua pemain itu di hotel sampai latihan sampai stadion gitu kan. Ketika mereka sampai meninggalkan stadion bahkan sampai meninggalkan Indonesia itu melekat semua gitu kan. Jadi hal-hal gitu tuh yang diwajibkan nanti PSSI lakukan gitu kan. Dan selama ini kan emang PSSI dilakukan itu gitu kan dan relatif Australia pun ngerasa tersanjung dengan Indonesia kemarin. Graham Arnold terakhir meskipun sekarang udah dipecat kan, diganti Tony Popovic, udah mereka sangat bahkan terakhir kemarin konvers setelah laga Indonesia 0-0 itu mereka puji Indonesia. Atmosfernya gila, dia bilang ini crazy atmosphere here, dia bilang gitu. Dan dia berharap nanti pemain Indonesia juga ngerasain tuh di Australia nanti seperti apa. Jadi emang perbedaan kultur inilah yang menganggap kita akhirnya ngelihat, aduh Bahrain ini kok lebay gitu kan. Lebay sih. Ya kalau nggak ada asap kalau nggak ada api kan sebenarnya. Tapi gini lah, ya kita kan, gue mencoba memahami lah apa yang menjadi kekhawatiran Bahrain. Yeah. Walaupun gue tetap ngeliat lo lebay gitu ya. Yeah. Ya wajar lah. Siapa yang tidak terluka gitu, tanda kutip ya. Netizen kita gitu atau supporter tim nasional Indonesia melihat laga yang kemarin di Bahrain itu. Ya akhirnya semua kan dilontarkan di media sosial, ya kan? Ya emang diserang sih. Ya itu kan kebiasaan kita ya, orang kita ya. Lu juga kali ya kalau langsung. Iya kan? Kalau ditanya iya. Tapi lu nggak fair karena lu gembok komennya lu rese kalau gue mau ini lu. Enggak pernah gue gembok komen. Jadi ya mungkin itu yang membuat mereka menjadi was-was, ya kan? Jadi was-was. Ditambah lagi ya kalau gue gini lah, memang keselamatan tuh penting. Tapi gue yakin lah Indonesia tuh bukan negara, ya itu tadi Ihsan bilang, atmosfer sepak bola emang kayak gitu kan? Iya kan? Iya. Kalau gue sih ngeliatnya dari pemain Australia kemarin konferensi pers lebih memuji atmosfer dibanding rumput kita kemarin. Iya kan? Iya, soalnya kalau aku ngelihatnya dari sisi fair aja gitu. Maksudnya kalau kita kemarin bertandang ke tempat Anda gitu ya, Anda pun harus bertandang ke tempat kami gitu. Dari sisi itu aja, di luar itu ya bisa dibilang ya antara lo lebay dan juga cupu sih sebenarnya Bahrain nih. Iya, cuma gitu. kan yang menariknya gini nih, kan kita kan waktu habis laga selesai menghadapi Bahrain kan konon kita juga memberikan surat protes kan. Betul. Ya kan? Memang hasilnya nggak bisa dirubah. Udah dijawab juga kalau nggak salah ya. Sudah dijawab kan? ya. Kalau Bahrain kirim surat terkait laga nanti bulan Maret. Which is masih jauh ya. Iya. Besok kan masih ada November Jepang sama Saudi, Arab Saudi kan. Arab Saudi kan ya negara di Timur Tengah juga lah. Ya itu kan kesempatan kita lah untuk bisa membuktikan benar. Iya kan, Bahrain bahwa kita tuan rumah yang baik gitu. Tuan rumah yang baik. Walaupun sih emang netizen kita mungkin ya kan cywarnya lah ya, bukan bermaksud untuk mencelakakan. Iya, betul. Dan memang selama ini kan kita juga dikenal sebagai, ya nggak mungkin lah FIFA kasih kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 kalau kita punya sejarah buruk dalam mentreatment tim-tim tamu gitu kan, misalkan gitu. Tapi emang kalau kita membaca dari sejarah kita dengan Bahrain gitu kan. Pertama kali itu Bahrain datang ke Indonesia tuh tahun 1988 kualifikasi Piala Asia 1988 saat itu. Belum lahir lu. Saat itu ya gue juga belum lahir tuh. Belum lahir lu baca sejarah berarti ya. Aja hebat. Emang wartawan lain. Nah, saat itu kejadian pertandingannya seri 0-0. Saat itu sebenarnya peluang Indonesia untuk lolos karena sebagai tuan rumah ke Piala Asia tuh terbuka karena lawan Korea Selatan, Bahrain, Indonesia itu pesaing utama lah itu. Tapi sayangnya kita kalah 0-0. Nah, itu Bang Diji dan Dev nih menarik saat itu. Saat itu ribut juga tuh di Indonesia di GBK mainnya. Itu pemain Bahrain namanya Ibrahim Esad, pemain strikernya dia sampai lempar sepatunya dia ke tribun penonton Indonesia. Itu salah. Nah, dia ngelempar tuh mau bagi-bagi sepatu. Nah itu terus akhirnya nggak cuma dia. Jadi ada 4 pemain cadangan juga ikut. Bahkan dulu manajer timnas kita Pak Nugra Besus almarhum dulu sempat sekjen PSSI kan. Itu masih itu juga hampir kena tuh. Amukan marah lah mereka. Gara-garanya supporter kita di tribun sekarang berarti tribun VIP ya, tribun VIP sisi barat itu ngatain pemain Bahrain Bahlul dan Jahil.
itu kan negatif kan buat mereka. Itu cuma 1-2 kata itu doang udah denger semua. Antum Wah, murka mereka gitu kan, dicaci maki akhir. Meskipun setelah itu mereka dapat sanksi 1 game gak boleh main di game terakhir lawan Korsel. Mesti saat itu akhirnya mereka menang juga dan lolos. Tapi ya itu jadi pelajaran bahwa Bahrain dan Indonesia tuh emang kita nggak banyak tahu bahwa ini punya rivalitas yang panas gitu dua tim ini gitu kan. Gue nggak nyangka loh kita tuh punya rivalitas panas. Ya, yang gue inget kan kita menang waktu Piala Asia 2-1. Betul. Gue ada di stadion 2007, tuh nonton. Ya kan? Kita benar. dihajar 10-0 gitu. Iya, di sana. 2013 dan itu ya di luar itu ketika main di sini selalu aja ada 2007 kita menang, terus 2 tahun kemudian Bahrain main ke sini untuk kualifikasi Piala Dunia 2010, Bahrain menang 2-0. Supporter kita turun ke lapangan kan yang protes. Iya. Itu. Jadi mau tuh ambil gaji pemain itu kan jadi selalu ada drama ketika kita ketemu Bahrain gitu kan, apapun hasilnya. Jadi Bahrain ini sebenarnya kayak rival tersembunyi kita yang orang nggak banyak tahu, tapi sebenarnya banyak drama ketika kita ketemu Bahrain. Gitu. Tapi penasaran Bang Diji, aku mau ke Mas Iksan mau nanya apa namanya. Ini kan kita PSSI selalu berupaya untuk kalau kemarin kita melayangkan surat protes ke AFC gitu. Kalau nanti pun kita berusaha untuk meyakinkan AFC atau maupun ke FIFA sekaligus gitu, sekalian melewati ya mungkin surat atau apa. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih maksudnya itu tuh berpengaruh nggak sih untuk keputusan nanti gitu? Kalau misalkan akan tetap diadakan di sini kan, atau nanti keputusan akan berubah? Biasanya gitu? nanti diajak diskusi ya PSSI-nya ya. Betul. Kalau lu tanya keputusan berubah apa enggak, nah itu dia tuh yang tadi petinggi AFC soalnya kan itu. Iya, tapi kan petinggi AFC orang Bahrain, tapi FIFA ada kantornya di Jakarta kan. Jadi punya kuncian semua masing-masing nih. PSSI punya kuncian, terus Bahrain juga punya kuncian gitu kan. Iya. Tapi memang kalau melihat dari tren dari yang aturan AFC gitu dalam turnamen resmi, terutama kan kalau turnamen resmi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Piala Asia itu kan turnamen resmi yang memang besar dilakukan oleh AFC gitu kan. Hajat terbesarnya mereka lah di luar Piala Asia gitu kan. Tapi kalau melihat itu sebenarnya hanya keadaan force major yang membuat AFC akhirnya memberikan tanda kutip sanksi kepada tim Torma untuk bermain di luar negaranya. Contoh kemarin terakhir baru 1 kali nih yang emang dipindahkan dari jadwal sebelumnya, Iran lawan Qatar. Awalnya main di Teheran, tapi karena ada perang antara Iran dan Israel, beberapa kali ada saling balas serangan gitu kan, udara, akhirnya AFC ngubah main di Uni Emirat Arab gitu kan. Kemarin Iran menang 4-1 gitu kan. Terus juga di game November nanti dipastikan Korea Utara tetap main di Laos, perubahan juga itu. Terus satu lagi game Palestina yang sebelumnya main di Kuala Lumpur, nanti dia main di Amman, di Yordania gitu kan. Itu juga alasan keamanan di daerah masing-masing. Jadi cuma kendala-kendala hal seperti itu gitu kan. Tapi di luar itu AFC relatif nggak akan melakukan perubahan gitu. Jadi cuma memberi jaminan, dan meskipun nanti misalkan berubah misalkan pasti aku sih meyakini 99% enggak berubah lah, tapi tiba-tiba ada 1% nih kesleo gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Itu jadi bahlul ya. Nah, ini tuh hal konyol yang dilakukan AFC, dan PSSI berhak untuk protes keras kalau ini seperti itu gitu kan. Bahkan terakhir di Piala Liga Champions Asia kemarin bulan lalu itu Mohun Bagan tim dari India itu dihukum WO 3-0 karena menolak main di Iran kan lawan Persepolis saat itu gitu kan. Dan padahal saat itu dia alasannya keamanan segala macam, tapi AFC nggak mau tahu, lu harus main karena tim Iran ini udah menjamin bahwa dia udah memastikan keamanan, dan daerahnya pun saat itu nggak menjadi sasaran dari serangan udara Israel gitu kan, di hukum WO. Jadi kita punya peluang ya kalau Bahrain ternyata ngotot, ya udahlah kita tetap kekeh dengan pilihan kita, ya syukur-syukur kita menang WO gitu kan 3-0 gitu kan. Itu dia. Gak enak lo menang WO 3-0, sumpah. Datang deh Bahrain, aman, tenang. Iya gitu kan, kita sambut lah. Kita sambut, ya kan. Pakai tanjidor kayak apa kayak gitu kan, disambut gitu. Makanya itu dia yang jadi salah satu concernku tuh itu Bang DJ, walaupun misalkan semisalnya nanti kita dipindahkan matchnya, tapi kan yang disebutin sama Mas Iksan tadi kan karena ada faktor X tertentu, perang lah atau lagi artinya ada konflik. Artinya nggak ada alasan sebenarnya. Iya, ya, kecuali bulan Maret ada perang di negara ini kan. Amit-amit lah, enggak lah. Kita damai-damai aja. Apalagi kan nanti Maret Ramadan, bulan puasa. Iya, tentrem semuanya di sini. Iya. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Berarti kalau misalnya emang BFA belum ngecek jadwal Ramadan kali itu, iya kan? Iya loh. Gak tahu dia rasanya buka nyari takjil di pinggir Palmerah sini. Nggak tahu dia. Iya. Tapi ya
gue sepakat sama Ihsan lah tadi ya 99% harusnya ya ini AFC mengakomodir aja protesnya Bahrain lah ya. Tapi kalau misalnya nanti PSSI bisa, gue yakin mungkin bakal bisa lah menjamin bahwa tadi yang klausul-klausul tadi itu bahwa Ya harusnya sih selama klausul ya itu karena bisa gue juga dipenuhi, gini sebagai oke pecinta lah ya. sepak bola ya gue juga pengen pertandingan itu dinikmati dengan baik dan nyaman. Bawa penonton, tekanan, biasalah tekanan tuan rumah. Kurang apa? Bahkan waktu lawan Jepang kemarin juga Main laser kan? main Laser, laser. iya. Iya kan? Betul. Jadi Iya. saat itu mereka dihukum kan, 1.000 franc Swiss. Iya. Hukumannya saat itu mereka. Bayar kemana tuh? Ke AFC. Ya, sorry, ke dia- FIFA, ya. ke FIFA. ya. Oh, ke ke FIFA. FIFA. FIFA mau Dia hukum ke itu. AFC dia. Karena Iya, dia protes juga. Jepang kan, Jepang protes ada ada 2 pelanggaran Bahrain sebagai tuan rumah lawan Jepang. Nah, salah satu laser itu akhirnya mereka dihukum. 1.000 itu. Selain memenuhi tadi kalau nggak salah 12 klausul yang udah disebutin mengenai keamanan nih, kira-kira dari kita nih sebagai tuan rumah nih apa sih yang bisa kita persiapkan atau yang bisa kita lakukan untuk menjamin apa entah apakah ya udah nanti kan kita kan supporter kita nih terkenal dari koreonya kan, nanti apa mau ngebangun koreo apa gitu kan, misalkan nanti apakah harus ada yang dibatasi kah, terus atau mungkin dari jumlah kalau misalkan harus dipaksakan memenuhi Nah. klausul itu tuh dari jumlah penonton harus dikurangin Itu gimana? tadi tuh menarik barangkali. Kalau gini, kita kan udah pernah jadi tuan rumah lawan Australia, Ya. kan? Besok November kita akan jadi tuan rumah menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Baru bulan Maret Bahrain sama Cina ya. Cina, Juni Nah, gue nggak tahu tuh. Sebenarnya kalau kalau lu nonton Liga Champions ya, yang ada mafia, Oh iya, UEFA Mafia segala macam itu. iya ya. itu kan, itu laga mana? Dortmund ya kalau nggak salah, lupa gue. Dortmund. Biasanya sih Iya. selalu Dortmund Terus atau tim-tim Serie A Celtic biasanya. tuh, Celtic, Celtic ya. sering banget tuh. Maksud gua kalau misalnya kan penonton kita kreatif gitu ya. Itu berdampak di hukum nggak sih kalau kita nulis AFC Mafia gitu? Maksudnya biar kita kasih tahu, jangan gitu Jangan, misalnya gitu. Tapi emang di luar ini teman-teman Korea tuh setahu selama aku tahu tuh selalu kita sering ngobrol beberapa kali. Emang beberapa kali tuh Korea tuh mereka udah konsultasi dulu ke PSSI. Oke. Konsultasi dulu mau bikin Korea kayak gimana. Nah, di gini desainnya, kata-katanya begini. Federasi oke nggak? Oke. Baru ntar federasi bantu komunikasi ke SUGBK sebagai pengelola GBK untuk mereka ngedesain koreo itu 1 hari sebelum pertandingan. 24 jam sebelum game lah gitu kan. Jadi koreo yang kita nonton selama ini di GBK tuh nggak asal tiba-tiba ada hari itu gitu. Oke. Jadi udah ada proses panjang, mereka juga teman-teman La Grande, teman-teman Ultras itu berkonsultasi dengan federasi gitu. Jadi biar tahu, karena ini tahu laga besar, laga sekelas Piala Asia gitu kan, kualifikasi Piala Dunia yang nonton gak cuma AFC tapi juga ini hajatan FIFA. Iya. Jadi nggak main-main selama ini. Jadi di 2 game kayak kita kemarin Australia contohnya, terus sebelumnya lawan Irak dan lawan Filipina. Iya. Ya emang udah begitu. Jadi emang kalau supporter mau koreo harus konsultasi dulu dengan federasi, Oke. federasi ACC, kata-kata segala macam. Dan selama ini kan kita kan juga sportif kan, fair kan. Iya. Sport kata-katanya itu selalu emang buat melecut semangat pemain gitu kan. Cuma masalahnya kalau gue melihat di sini ya teman-teman yang selama ini nonton di layar kaca, nonton via cuplikan-cuplikan di medsos, di TikTok lah segala macam, di YouTube, itu yang sebenarnya harus lebih behave lah, lebih jaga kata-kata itu mulu. Kata-katamu harimau Ke kamera, San, ngomongnya, gitu San. Ke kan, kamera, gitu kan. Iya. Jadi kalau supporter di apa namanya di tribun setahun terakhir ini sejak lawan Brunei gue selalu nonton timnas di playoff kemarin gitu kan, putaran kedua itu selalu nggak ada masalah di stadion tuh. Bahkan sorry nih, maaf aja, bahkan yang dijual tuh pemain kita sendiri kalau jelek mainnya gitu loh. Benar. Penonton tuh relatif tim tamu bahkan nggak ada di itu. Bahkan kemarin terakhir tuh Australia ada tuh di Seoul. Iya. Karena kita mau nyanyi Tanah Airku setelah pertandingan, dia pemain cadangan nggak main, jadi pemanasan terus, lari-lari ngeganggu kan pemandangan. Akhirnya disiulin tuh, itu doang udah 1 gitu kan. Tapi akhirnya staf pelatih Australia tahu diri, akhirnya dia nyuruh pemainnya untuk udah buru-buru masuk ke locker room gitu kan. Jadi supporter kita sebenarnya sopan yang di stadion, Iya. cuma yang di luar ini. Iya, ini gitu yang cuma nonton di iya kan, highlight, nonton di TV, TikTok, nonton iya, di iya, highlight. iya. Nah, itu yang kita harus benar-benar teman-teman yang netizen ini harus lebih behave lah menjamu Bahrain segala macam. Kita belajar dari situ karena nggak semua kayak kita di Indonesia tuh memahami, permisif lah dengan ancaman-ancaman itu di kita kan, karena kita tahu
ini cuma kertakan, tapi kan orang luar nggak tahu itu gitu kan. Orang luar jahilnya mengeneralisasi sport Indonesia, football Indonesia kayak begini gitu kan. Bayangin kalau hasil survei Nielsen kita pecinta bola kita 68%. Persepsi dunia kalau ngelihat itu gila, berarti 68% dari 250 juta orang Indonesia tuh begitu tuh. Kata-katanya kasar, mengancam gitu kan, mencaci maki. Ya itulah harus kita rubah sebenarnya persepsi itu. Tapi gue percaya sih sport Indonesia ya kalau menghadapi tim-tim luar kita masih santun lah. Oke. Tapi kalau bawa spanduk timnas hari ini harus menang, ojo kayak MU, boleh nggak tuh? Bobo lagi. Kita ketemu lagi tuh spanduk. Ojo kayak Tapi ya sebenarnya kalau ya gue sih sebenarnya buat Bahrain itu kan yang kalian lihat kan hanya di sosial media kan, ada serangan-serangan itu, nggak ada serangan-serangan fisik atau serangan-serangan secara langsung yang kalian rasakan kan. Makanya biar nggak penasaran datang nanti Maret GBK gitu. Bahrain, yuk main yuk. Bahkan biasanya kalau pertandingan resmi kayak begitu, mereka ada tim advance duluan yang sebulan sebelumnya mengecek. Nggak apa-apa, datang aja ke sini. Jadi sebenarnya mereka kan seharusnya udah lihat dari situ kan. Wah, Indonesia fine-fine aja, mana-mana aja gitu kan. Keamanan mereka safety di sini ya itulah. Nggak usah takut lah, Bahrain main ke Indonesia lah. Nggak usah takut. Masa kita terus ke Timur Tengah gitu kan, kayak main ke Asia Tenggara lah. Nanti kita gitu jemput kan. pakai maung. Iya, buka puasa pakai sate Taichan banyak di Senayan kan. Aman lah. Di Senayan mainin ya? Iya, tetap di Gelora Bung Karno. Tapi ya semoga sih Bahrain nanti hasilnya apapun yang diusahakan oleh PSSI ke AFC ataupun ke FIFA, ya semoga keputusannya sih Bahrain akan datang ke sini ya, tandingnya di Indonesia di GBK tanpa harus keluar stadion lah, maksudnya biar apa namanya ya, biar dia tahu lah gitu nanti atmosfer yang dia dapatkan di sini ternyata sama yang di media sosial itu ya beda. Itu sih, jadi gua rasa cukup sama Bang DJ Mas Iksan untuk pembahasan si Al Bahrain ini. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan semoga nanti mainnya di GBK. Kalau gitu sampai sini dulu halftime break kali ini. Sampai jumpa di halftime break selanjutnya. Bye bye.